Baik, shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Karena keterbatasan durasi video, jadi saya akan menjelaskan secara singkat lanjutan video minggu lalu ya, yang kita saksikan tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, hari ini Bunda akan menjelaskan tentang gereja perdana sebagai wujud janji Allah dari pekerjaan Roh Kudus yang diterima, yang telah dicurahkan kepada para muridnya di Bukit Zaitun ya. Bukit Zaitun pada waktu itu murid-muridnya yang berkumpul bersama Ibu Maria dan 120 bersama dikumpulkan semuanya, termasuk 12 murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus dan Alfeus, Simon Arenzelot, Yudas bin Yakobus ya, bukan Yudas Iskariot sudah meninggal ya. Nah, mereka bertekun saat sepikir ya untuk menantikan janji Tuhan. Nah, dalam perjanjian lama hari terbesar kedua setelah Paskah adalah turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, hari ke-50 ya. Nah, rasul-rasul mengisahkan bahwa saat pencurahan Roh Kudus mereka yang berkumpul di Yerusalem semua penuh Roh Kudus, 120 orang jumlahnya. Dan inilah awal mula terjadinya atau dibukanya sebuah gereja perdana yang disebut dengan jemaat mula-mula pada Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai 47 ya. 41 sampai 47 bagaimana cara hidup jemaat mula-mula pada waktu mereka terima Roh Kudus. Nah, kita lihat kehadiran Roh Kudus, apa sih sebenarnya maknanya atau pekerjaan dampak besar yang dikerjakan oleh Roh Kudus, apa sih? Nah, ini yang mau Bunda jelaskan. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul ya 1:8, kalau kamu menerima Roh Kudus dan turun atas kamu dan kamu menerimanya, maka kamu akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah dan membawa kesaksian, memberitakan keselamatan kepada banyak orang. Nah, Roh Kudus ini yang menguatkan perkataan kita kalau kita berdoa. Roh Kudus yang memampukan kita menjalani hidup. Roh Kudus yang memampukan kita menghadapi masalah. Roh Kudus yang mengingatkan kita, menuntun, mengajari kita ya dalam setiap aktivitas kita. Jadi Roh Kudus itu adalah benar-benar pekerjaannya dalam diri kita sepenuhnya ya. Nah, kemudian kehadiran Roh Kudus untuk orang percaya itu memberi dampak untuk mengubahkan. Kisah Rasul 2 ayat 14, bangkitlah Petrus dan ke-11 murid itu dan suara nyaring mereka berkata, kamu orang Yahudi. Nah, Petrus di sini berdiri mengubah dengan menyampaikan khotbah yang berapi-api sampai 3.000 pada satu hari. Banyak orang bertobat, meninggalkan dosa dan menyerahkan diri dibaptis ya, menyerahkan diri dibaptis. Kemudian apa sih dampak atau kuasa Roh Kudus itu kepada setiap orang? Nah, Roh Kudus itu sangat berdampak ya, menerangi hati kalian, hati setiap orang. Nah, Kisah Rasul 2 ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu. Mendengar apa? Khotbah Petrus. Ada orang dijamah. Kadang-kadang kita dengar khotbah kan kita dijamah Tuhan. Kita rasakan jamahan Tuhan yang hebat. Kok kita bisa menyesali dosa? Kok kita bisa bertobat? Kok kita bisa menangis? Kok kita bisa menyerahkan diri kepada Tuhan? Nah, itu sesuatu terjadi ketika seorang mengalami jamahan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus juga yang ketiga memanggil, menggerakkan orang yang dipilih Allah untuk menerima kebenaran. Kisah Rasul 2:41. Orang-orang yang menerimanya perkataannya itu dan memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu mereka bertambah banyak, 3.000 jiwa. Ini berbicara tentang bahwa yang mengubah seseorang berubah kelakuannya, yang mengubah seseorang bertobat dari tingkah laku yang salah, yang mengubah kalian dari perilaku yang membelot dari kebenaran, maka bukan kalian tetapi Roh Kudus yang ada pada kalian. Yang membuat kalian percaya kepada Yesus juga Roh Kudus. Yang membuat kalian menyesali dosa juga pekerjaan Roh Kudus. Maka Efesus 2 ayat 8 sampai 10, benarlah bukan kuat dan gagah tapi oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan usahamu,
bukan pekerjaanmu, tetapi perbuatan Allah semata-mata. Nah, kita ini bukan mencari Tuhan, tapi kita dicari Tuhan. Dicari dan dipanggil, diselamatkan olehnya. Nah, gitu Roh Kudus lah yang menggerakkan perubahan-perubahan itu dalam diri kalian. Jadi kalau kalian ada pergumulan pribadi ya, kok saya ya terus males, saya kok berbohong terus, kok saya ini nakal ya, saya ini kayaknya nyakitin hati mama nggak berdampak. Nah, mintalah Roh Kudus untuk menolong kalian, mengurapi kalian. Minta Roh Kudus supaya kalian dapat berubah. Kalau kita sendiri kita nggak bisa mengubah kita, tapi berkat doa kita, puji Tuhan, Roh Kudus sanggup mengubah kalian. Nah, itu peranan Roh Kudus. Peranan Roh Kudus yang selanjutnya dalam diri kita, mengumpulkan orang percaya untuk memberi diri, diajar, belajar kepada kebenaran, dan mau kita bertekun dalam ibadah. Kisah Rasul 2:42, bertekun dalam pengajaran. Orang malas dengar khotbah itu dia tidak minta Roh Kudus. Nah, orang rajin dengar khotbah, hatinya tersentuh untuk bersekutu, hatinya terbuka untuk pergi doa atau kebaktian youth atau kebaktian remaja, atau mau dibimbing, mau dengan dinasehati, dengar khotbah dan mau bernyanyi, dan hatinya merasa sesuatu dalam dirinya ada yang berbicara, itu Roh Kudus. Itu ya peranan Roh Kudus ya dalam diri kita. Nah, makanya penting sekali anak-anak, kita harus percaya bahwa ketika kalian disuruh membaca firman setiap hari, percayalah itu adalah tuntunan Roh Kudus. Harus membaca firman setiap hari sebagai orang Kristen. Nah, ini masalah terbesar orang percaya adalah tidak konsisten baca firman. Padahal firman itu adalah Allah sendiri, Yohanes 1:1 ya, dan pada mulanya adalah firman. Nah, segala sesuatu di bumi ini diciptakan dengan berfirman. Contoh ya, hari pertama sampai hari ke-6. Firman Tuhan apa? Pada waktu dia menciptakan, jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala jadi. Jadilah tanah, darat, laut dan tumbuhan. Jadi. 4, jadilah benda-benda penerang. Yang kelima, jadilah ikan di laut, burung di udara. 6, jadilah binatang darat dan manusia. Nah, dengan berfirman maka semua menjadi. Jadi Roh Kudus itu menguatkan kita ketika kita baca firman, dengar firman, lalu kita perkatakan. Misalkan ya, kita ini berbohong. Nah, kamu sudah dengar khotbah, jangan kamu mengucapkan saksi dusta, hukum yang ke-9 ya. Ya, kamu sudah mendengar. Kamu bilang, dalam nama Yesus, roh bohong aku hentikan. Harus berani mengatakannya, berani mengucapkannya ya. Harus berani. Kalau tidak memperkatakan firman, kita memang akan mengalami kesulitan. Bagaimana sih cara berubah? Gak ada cara berubah selain minta Roh Kudus masuk, memenuhi, membangkitkan semangat kita. Karena Roh Kudus bertugas menolong kita untuk memperbaiki kelakuan. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, firman Allah mengajar kita, mengingatkan kita akan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita supaya kita benar. Nah, Roh Kudus menolong, menjaga, memelihara kita. Kisah Rasul 2:44. Jadi dalam Kisah Rasul 2:41 sampai 47, di situ disebutkan jemaat itu berkumpul bersama-sama, maka mereka penuh Roh Kudus. Ngapain mereka berkumpul bersama-sama? Perhatikan cara mereka hidup. Cara mereka hidup adalah dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ya. Bertekun dalam pengajaran Rasul, berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Mereka mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda. Ya kan? Mereka berbagi bersama. Tiap-tiap hari mereka memecahkan roti. Dan ada yang menjual harta mereka lalu membagi-bagikannya sesuai dengan keperluan mereka. Mereka berkumpul bergantian di rumah mereka beribadah. Pertanyaan, inilah cara hidup jemaat mula-mula. Pertanyaan kepada kalian, apakah kalian telah melakukan cara hidup itu? Sudahkah? Nah, karena itu anak-anak harus menyadari penting sekali untuk senantiasa minta pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Anak-anak, Bunda
sampaikan, Roh Kudus memampukan kalian untuk bersaksi. Dalam Kisah Rasul 2:47, inilah yang dikatakan cara hidup orang Kristen. Cara hidup orang Kristen seharusnya kembali kepada kehidupan mula-mula. Pada waktu Yesus naik ke sorga, Roh Kudus yang dijanjikan memenuhi hati orang percaya yang menantikannya. Dan kuasa itu tidak pernah berubah loh. Tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan itu dan kuasanya itu tidak pernah berubah. Dalam dirimu ada kuasa. Satu dimensi namanya dimensi roh. Yaitu Allah berdiam, syup di dalam hati kalian. Dan Roh Kudus inilah yang mengarahkan kalian, yang menuntun kalian, yang mengajar kalian, membimbing kalian, menyatakan kesalahan kalian, menegur kalian, dan menginsapkan kalian akan dosa. Karena itu kita minta kepada Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Anak-anak, perhatikan nanti tugas-tugas yang harus kalian kerjakan ya. Demikianlah penjelasan singkat. Bunda berharap kalian dapat memahami apa yang Bunda sampaikan pada hari ini. Terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.